Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Bulu dengan NIM 2019-710021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pandangan agama Kristen Protestan tentang asal mula penciptaan dan evolusi. Di sini ada poin yang pertama, yaitu tentang penciptaan. Menurut Dr. H. Haji Wijono, bahwa dari sekian banyak bahan-bahan yang terdapat dalam Alkitab, yaitu di Kejadian pasal 1 dan 2 yang menceritakan tentang kejadian atau penciptaan, atau mengenai hal ihwal dunia yang menjadi pokok pembicaraan yang hangat di sepanjang abad-abad yang lalu hingga kini. Mengapa? Karena menurut Haji Wijono, yang pertama, karena pokok ini ditempatkan di awal Alkitab sehingga dipahami sebagai menentukan segala pembicaraan. Kedua, karena munculnya pandangan dunia modern yang ternyata tidak cocok dengan gambaran yang dibuktikan Alkitab. Terus yang berikutnya ada teori evolusi. Secara asasi ada 3 kecaman yang dilancarkan oleh ilmu pengetahuan alam modern terhadap riwayat penciptaan dalam Alkitab. Susunan alam yang diuraikan dalam Kejadian 1 tidak dapat dibenarkan lagi oleh pengetahuan modern, karena semesta alam bukanlah berpusatkan pada bumi atau geosentris, seperti diterangkan oleh Claudius Ptolemaeus kira-kira 100-178 sesudah Masehi di Alexandria dan ahli-ahli bangsa Babel tempo dulu, melainkan sistem matahari kita atau sistem solar dengan ke-9 planet itu adalah berpusatkan matahari. Teori heliocentrus itu dianut oleh Nicolaus Copernicus, tetapi belum diberikan bukti secukupnya, dan adalan itu diulangi oleh muridnya yang berbangsa Italia, Galileo Galilei. Akhirnya teori itu dibuktikan secara ilmu pasti oleh Johannes Kepler, bahwa dalam pembuktiannya itu berkata bahwa bumi kita bukanlah sebuah bulatan tanah mengapung di atas lautan, melainkan bola yang beredar dan berputar dalam angkasa udara yang diselilingi bumi. Terus di sini juga ada pandangan Kejadian 1 dan seluruh Alkitab tentang susunan alam semesta adalah berdasarkan ilmu kosmografi bangsa Babel, di mana pada keyakinan agama keseluruhan yang ada digolongkan atas Khalik, yaitu Allah yang menjadikan atau menciptakan dan makhluk, yakni segala yang dijadikan oleh Allah. Dengan demikian, segala makhluk hidup atau benda mati terjadi atas kehendak Allah. Terjadinya jenis-jenis makhluk hidup secara evolusi pun semuanya atas kehendak Allah Sang Khalik. Mengenai kejadian Maha Kuasa, mengapa Tuhan tidak menciptakan jenis-jenis makhluk hidup secara langsung? Mengapa harus melewati waktu yang lama? Dalam keyakinan agama, Tuhan itu Maha Esa. Tidak hanya saatnya saja, tetapi juga sifatnya, caranya menciptakan. Tuhan menciptakan sesuatu dengan keagungannya mengenai waktu yang menurut ukuran manusia berpuluh-puluh, beribu-ribu atau berjuta-juta tahun. Penyelesaian penciptaan itu diikuti oleh hari ke-7, dan pada hari inilah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Dengan ini dinyatakan bahwa penciptaan bukan hanya bermula, melainkan juga berakhir dari dirinya sendiri, dunia, kehidupan, dan sejarah. Tidaklah berarti, tetapi bertujuan kesembahan dirinya sendiri. Sejarah menuju kekekalan, manusia menuju Allah, zaman yang sekarang menuju zaman yang akan datang. Hari ke-7 menuju hari penghentian di akhirat Tuhan. Pekerjaan dan usaha pun berhenti dilakukan. Tentang evolusi manusia, gereja memiliki ajaran yang lebih definite. Ajaran gereja tidak menolak kemungkinan bahwa tubuh manusia berkembang dari bentuk biologis lain, namun tetap di dalam bimbingan Tuhan. Gereja menegaskan adanya penciptaan spesial yang berasal dari Roh Allah. Gereja menegaskan bahwa kuasa mengajar dari gereja tidak melarang dalam kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia dan teologi suci. Penelitian dan diskusi-diskusi yang diadakan sehubungan dengan doktrin evolusi, sejauh mana mereka menyelidiki asal-usul dari tubuh manusia yang berasal dari makhluk hidup atau material yang sebelumnya
dilakukan. Namun gereja Kristen mewajibkan kita untuk percaya bahwa roh diciptakan langsung oleh Tuhan. Pandangan gereja mengenai hal evolusi ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin. Yang pertama, bahwa kita percaya bahwa jika manusia diciptakan secara langsung oleh Allah, dari yang tadinya tidak ada jadi ada, jiwa ini dihembuskan dalam embrio manusia dalam proses perkawinan. Jadi jika manusia bukan berasal dari produk evolusi. Mengenai penciptaan tubuh manusia dari materi yang sudah ada sebenarnya tidak bertentangan dengan sabda Tuhan yang menciptakan tubuh Adam dari tanah atau debu yang kemudian dihembusi oleh kehidupan yang menjadi jiwa manusia, yaitu yang terdapat di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.